Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membawakan materi saya yang berjudul Perkembangan Ilmu Manajemen. Sebelum melangkah ke materi, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Rizky Amriani, kelas Manajemen 20B. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan perkembangan ilmu manajemen. Nah, ilmu manajemen mempunyai sejarah perkembangan sendiri, seperti ilmu-ilmu lain. Nah, di dalam ilmu manajemen dikenal 3 aliran pemikiran manajemen yang masing-masing berusaha membantu manajer untuk memahami dan memimpin organisasi serta masalah-masalahnya. Nah, 3 aliran pemikiran manajemen tersebut adalah aliran klasik, di mana aliran ini mempunyai 2 cabang, yaitu manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang kedua, aliran hubungan manusiawi, di mana sering disebut aliran perilaku dan aliran neoklasik. Dan terakhir, aliran ilmu manajemen. Nah, selain 3 aliran tersebut, kita akan membicarakan pula 2 pendekatan manajemen yang berkembang akhir-akhir ini, yaitu pendekatan sistem dan kontingensi. Nah, kedua pendekatan ini bermaksud untuk mengintegrasikan ketiga aliran tersebut. Nah, di sini saya akan memperjelaskan 3 aliran pemikiran manajemen. Aliran klasik. Aliran klasik ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah ini dipelopori oleh Robert Owen tahun 1771 sampai 1858 dan Charles Babbage. 2. Aliran perilaku. Aliran perilaku ini atau hubungan manusiawi atau neoklasik berkembang karena ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan aliran klasik ini dipandang tidak benar-benar membantu pencapaian efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Oleh karena itu, dicari upaya untuk membantu manajer mengatasi masalah organisasi melalui sisi perilaku karyawan. Dan terakhir, aliran ilmu manajemen. Nah, aliran ilmu manajemen ini atau manajemen sensi ini sering disebut sebagai aliran operation research, aliran kuantitatif di quantitative school. Nah, adapun 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen dibentuk menjadi 3 bagian. Yang pertama, perspektif manajemen klasik, di mana perspektif manajemen klasik ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, manajemen ilmiah atau scientific, yaitu perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok manajemen administrasi. Yang kedua, perspektif manajemen perilaku dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, studi Hawthorne. 2, teori relasi manusia. Yang ketiga, teori perilaku kontemporer. Yang terakhir, perspektif manajemen kuantitatif dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, sains dan operasi. Nah, adapun teori organisasi klasik, di mana aliran ini dikembangkan oleh Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925. Ia seorang industrialisasi berkebangsaan Prancis tahun 1860 dalam usia 9 tahun. Ia dapat menyelesaikan studinya dalam memperoleh gelar insinyur pertambangan dari National School of Mines, Cisterciense. Nah, ada beberapa penemuannya di bidang manajemen itu. Ya, ada beberapa bagian. Yang pertama, pembagian kegiatan dalam perusahaan. Yang kedua, kualitas manajer dan pegawai. Yang ketiga, 14 prinsip untuk umum manajemen. Yang ketiga, elemen-elemen manajemen. Nah, selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pendekatan sistem. Nah, sistem adalah keseluruhan atau kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain yang dengan proses tertentu dimasukkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, suatu sistem terdapat dari elemen-elemen yang berhubungan dan bergantung satu dengan yang lain. Tetapi bila berbagai elemen-elemen tersebut berinteraksi, maka akan membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh. Terakhir, pendekatan situasional. Nah, pendekatan situasional muncul karena ketidakpuasan atas anggapan keuniversalan dan kebutuhan untuk memasukkan berbagai variabel lingkungan. Nah, ke dalam teori dan praktek manajemen,
Pendekatan ini dikembangkan oleh manajer. Pada manajemen, konsultan dan peneliti yang mencoba untuk menerapkan konsep-konsep dari berbagai aliran manajemen dalam situasi kehidupan nyata. Nah, menurut pendekatan ini, tugas seorang manajemen adalah mengidentifikasi teknik mana yang akan digunakan dalam situasi dalam waktu tertentu dalam mencapai tujuan. Jadi, dalam pendekatan ini, teknik yang dianggap paling tetap untuk mengatasi masalah manajemen adalah bergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Baik, itulah materi perkembangan ilmu manajemen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.